menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi di Indonesia sangat merajalela dan tanpa henti dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi di negara kita. Teman-teman pasti bertanya, apa itu korupsi? Korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi-organisasi yang memiliki suatu kekuasaan. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, kekuasaan atau jabatan yang tinggi. Yang kedua, rendahnya nilai moral dalam masyarakat. Yang ketiga, gaya hidup yang mewah. Dan yang keempat, karena adanya kesempatan. Untuk itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus memiliki sikap yang adil, jujur, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Dan satu lagi, harus selalu hidup dengan kehidupan yang sederhana. Karena kehidupan seorang yang harmonis dan tenang bukan dilihat dari apa yang dia miliki, tetapi dari apa yang dia bangun. Jadi, tindak pidana korupsi punya undang-undang yang mengaturnya loh. Salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh korupsi yang terjadi di pemerintah. Yang pertama, penggelapan dana BOS. Yang kedua, pembangunan yang tidak relasi atau suap. Seperti yang kita ketahui juga, tindakan korupsi terjadi di mana-mana. Contohnya di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus terjadi korupsi. Contohnya datang terlambat. Yang kedua, bolos pada jam kampus. Yang ketiga, penyalahgunaan beasiswa. Jadi, kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, harus bersikap keras terhadap pelaku korupsi. Dampak dari adanya korupsi, yang pertama menurunnya kepercayaan publik, yang kedua publik menjadi apatis terhadap politik, yang ketiga program pemerintah tidak berjalan secara baik. Strategi berantas korupsi yang diterapkan KPK. Yang pertama, edukasi dan kampanye. Dan yang kedua, perbaikan sistem. Dan yang ketiga, represif dan penindakan. Katakan tidak pada korupsi.